Anda tahu, biasanya kalau kita ngomongin soal nambang mata uang kripto di ponsel pintar, persepsi orang tuh pasti sama. Iya, pasti mikirnya ke aplikasi yang sangat sederhana kan? Bener banget. Kayak Anda buka HP, terus pencet satu tombol yang nyala tiap 24 jam. Terus angkanya nambah pelan-pelan di layar. Iya, rasanya lebih mirip game kasual daripada finansial beneran. Dan secara historis buat Anda yang dengerin ini, Pi Network mungkin selama ini cuma dilihat dari kacamata sempit itu aja. Cuma semacam eksperimen sosial yang lumayan seru di layar HP Anda, gitu kan? Tepat, tapi kita hari ini punya setumpuk dokumen yang sangat spesifik dan mencerahkan. Data yang cukup berat sebenarnya. Lumayan berat, ya. Ada rilis dokumentasi Epi Horizon terbaru, terus analisis data pengembang dari testnet atau jaringan uji coba V23 jaringan Pi. Belum lagi beberapa ulasan arsitektur blockchain independen yang ngebedah kode tersebut. Nah, misi kita hari ini adalah membedah semua sumber ini untuk ngejawab satu pertanyaan besar soal status proyek ini. Dan kesimpulannya, ini bakal mengubah cara Anda melihat icon aplikasi Pi di HP Anda. Karena Pi ini bukan lagi sekedar aplikasi nambang. Sama sekali bukan. Jaringan ini udah berevolusi jadi infrastruktur blockchain keuangan yang berfungsi penuh dan siap beroperasi. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV, lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159. Dolly! พวกเรารอ Pi Network, Pioneer, GCV 459 $. Oke, kita mulai dari mana nih? Dari mesinnya dulu, apa yang sebenarnya terjadi di ruang mesin V23 ini berdasarkan dokumen-dokumen itu? Nah, data dari API Horizon menunjukkan kalau testnet Pi V23 ini berjalan pakai tumpukan teknologi yang sangat spesifik dan teruji. Spesifiknya kayak gimana tuh? Mereka pakai Horizon versi 23.0.0, terus Stellar Core versi 23.0.1, dan protokol versi 23. Oke, banyak angka 23 di situ. Iya, dan yang menarik di sini adalah ini bukan sekedar deretan angka pembaruan biasa. Protokol versi 23 itu fondasi aturan soal gimana setiap komputer di jaringan berkomunikasi dan memvalidasi transaksi bareng-bareng. Buat Angga yang mungkin nggak menghabiskan akhir pekan buat baca dokumen arsitektur jaringan kayak kita, biar saya kasih gambaran. Silakan. Ini ibarat kita selama ini ngira orang masih gambar sketsa rumah di atas serbet kertas di kafe. Kita ngira proyek ini masih sebatas konsep. Padahal pas kita datang ke lokasi kan, Bener, pas kita singkap terpalnya, ternyata mereka udah ngebangun fondasi gedung pencakar langit pakai baja beton kelas industri yang kokoh banget. lengkap sama sistem pipa bawah tanah yang siap ngalirin air ke 100 lantai gitu ya. Baja betonnya itu adalah implementasi Stellar Core. Oke. Ini bukan mesin eksperimental yang baru dites kemarin sore loh. Ini mesin yang memang dirancang khusus buat memproses transaksi bervolume tinggi. Dan cepat ya? Sangat cepat, dan biayanya sangat rendah. Dengan Pi berjalan di versi 23 ini, itu mengonfirmasi kalau mereka pakai arsitektur blockchain yang terbukti dan siap produksi. Bukan cuma teori di atas kertas putih lagi ya, tapi itu klaim yang sangat berani kan? Memang berani, tapi datanya bilang begitu. Kalau mesin ini udah berskala industri, pertanyaan logis buat Anda yang dengerin adalah, mesin sekuat ini tuh ngegerakin fitur apa aja sih? Karena mesin kuat nggak ada gunanya kalau kita nggak tahu fungsinya buat apa kan? Bener banget. Nah, data API Horizon V23 ini mengungkap apa aja? Datanya secara gamblang nunjukin ada 7 infrastruktur finansial yang udah aktif beroperasi di jaringan uji coba sekarang. 7? Wow. Oke, mari kita bedah satu-satu. Mulai dari mana? Kita mulai dari lapisan dasar penyimpanan nilai, yaitu lapisan dompet dan perbankan. Oke, ini buat nyimpen koin biasa kan? Nggak cuma itu, dokumen teknisnya nunjukin ini bukan sekedar buku besar buat nyatok saldo. Lapisan ini mencakup struktur akun kompleks dan kemampuan menahan saldo yang dapat diklaim. Sebentar. Menahan saldo. Ya,
Pada dasarnya ini beroperasi kayak sistem escrow yang terdesentralisasi. Tunggu, mari kita bedah konsep escrow ini biar jelas buat pendengar. Kalau di dunia nyata, misal saya beli barang dari luar negeri, saya kan pakai pihak ketiga buat nahan uang saya sampai barangnya nyampe. Bener, kayak rekening bersama gitu. Nah, gimana cara kerjanya di blockchain ini tanpa pihak ketiga? Mekanismenya langsung ditanam di dalam kode. Jadi, alih-alih Anda percaya sama perusahaan pihak ketiga, protokolnya sendiri yang ngunci dana itu. Di dalam kontrak transaksi khusus. Tepat. Dana itu nggak bakal dilepas ke dompet penjual sampai kondisi yang disepakati oleh kedua belah pihak di jaringan. Wow, itu infrastruktur kepercayaan tanpa perantara ya. Mutlak banget buat ekonomi global. Betul. Nah, itu pilar pertama. Oke, jadi kita punya lapisan buat nyimpen uang dengan aman, tapi ekonomi kan bukan cuma soal nyimpen nilai, ekonomi itu soal pergerakan nilai. Pertukaran nilai ya. Iya, di mana pengguna nukerin aset mereka kalau nggak pakai bursa kripto tradisional kayak Binance atau Coinbase? Disinilah ini menjadi sangat menarik. Data mengungkap adanya bursa terdesentralisasi atau DEX yang dibangun secara asli atau native di dalam jaringan. Tunggu. DEX asli. Ya, lengkap dengan buku pesanan dan fungsi penawaran perdagangan. Dan yang ngejembatani ini adalah kumpulan likuiditas atau EMM. Saya harus nekan Anda di poin ini. Bangun DEX asli di dalam protokol dasar itu susah banget dan rawan diretas. Sangat susah memang. Makanya banyak proyek milih bergantung sama bursa eksternal. Berarti sistem ini sama sekali nggak memerlukan bursa terpusat eksternal buat nukren nilai? Datanya secara eksplisit menunjukkan hal itu. Ketergantungan ke bursa eksternal itu bikin titik kegagalan tunggal kan? Bener juga. Dengan masukin EMM langsung ke jaringan, mereka ngubah cara likuiditas bekerja. EMM pakai algoritma matematika dan kumpulan aset di dalam protokol. Jadi nggak perlu nunggu pembeli dan penjual ketemu kayak di bursa saham. Nggak perlu. Pengguna selalu bisa nuker aset secara instan kapan aja, tanpa perantara. Ini semacam cetak biru untuk perbankan internal di masa depan. Luar biasa. Jadi jaringan ini pada dasarnya bikin pasar finansialnya sendiri. Tapi, mari kita lihat dari sudut pandang pengguna biasa. Oke, gimana tuh? Katakanlah saya punya Pi, terus saya mau beli kopi dari pedagang di negara lain yang cuma nerima dolar AS digital. Kalau pasar internal ini terlalu kompleks, bukannya malah ribet buat pengguna biasa? Disitulah masuk pilar selanjutnya. Perutean pembayaran cerdas. Perutean cerdas. Iya, dokumen API nyebutin adanya fitur jalur pengiriman ketat dan jalur penerimaan ketat. Secara teknis itu apa maksudnya? Intinya, ini kemampuan jaringan buat mengeksekusi pembayaran multi-aset dengan konversi otomatis murni di latar belakang. Bayangin perutean cerdas ini kayak aplikasi navigasi Google Maps tapi buat uang. Nah, analogi yang pas. Jadi pas saya mau ngirim Pi buat beli barang berharga dolar, protokol ini secara instan mindai jutaan rute di dalam DEX tadi. Dia nyari jalur paling murah dan cepat, terus mengeksekusi semuanya dalam sekejap. Betul. Anda kirim Pi, pedagang terima dolar. Dan buat kalian berdua, prosesnya seringan ngirim chat WhatsApp. Canggih banget. Tapi, kalau puluhan juta orang lakuin ini barengan di seluruh dunia, gimana jaringan mencegah serangan spam? Pasti macet kalau nggak diatur, kan? Iya, pasti butuh logika ekonomi buat ngatur lalu lintas sebesar itu tanpa lumpuh. Logikanya ada di sistem pelacakan buku besar dan biaya secara real-time. Sistem ini bisa nyesuaiin biaya transaksi secara dinamis. Oh, jadi bukan biaya tetap yang kaku. Bukan. Kalau ada yang nyoba nge-spam jaringan dengan jutaan transaksi palsu, biayanya bakal melonjak naik drastis secara matematis. Jadi serangan itu bakal terlalu mahal buat diterusin ya? Sistem sirkulasi yang ngatur dirinya sendiri. Betul sekali. Dan selain biaya dinamis, masih ada logika transaksi tingkat lanjut yang fungsinya kayak kontrak pintar ringan. Kontrak pintar ringan? Iya, ringan ini penting. Sistem mengeksekusi operasi finansial kayak escrow tadi tanpa perlu jalanin komputasi yang berat di setiap komputer. Nah, kalau saya lihat daftar yang sangat panjang ini, dompet escrow, DEX bawaan, AMM, perutean Google Maps multi-aset, sampai biaya anti-spam. Lengkap banget kan? Kalau semuanya udah dibangun di jaringan uji coba, lalu apa yang tersisa untuk mainnet atau jaringan utama? Apa bedanya tahap uji coba sama peluncuran resmi?
Analisis arsitekturnya nunjukin kalau testnet V23 dan mainnet nanti itu bakal 90 hingga 95% identik di tingkat inti. Teknologinya nggak berubah. Nggak drastis. Arsitekturnya bisa dibilang udah final. Oke, jadi ini ibarat bandara internasional raksasa yang udah 100% selesai dibangun. Landasannya mulus, menara pengawasnya jalan, pesawat uji coba udah ribuan kali mendarat aman. Analogi bandara Anda ini pas banget sebenarnya. Terus mainnet itu hanyalah momen ketika mereka akhirnya buka loket tiket, izinin penumpang asli masuk, dan penerbangan komersial yang beneran jalan. Pesawatnya sama, yang berubah cuma ini sekarang mengangkut ekonomi nyata. Jika kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, kesamaan 90-95% itu adalah strategi logistik. Bayangin kalau mereka ngubah kode dasar pas transisi puluhan juta pengguna ke ekonomi nyata. Wah, bakal kacau balau itu. Resep bencana, benar. Dengan cermin lingkungan yang identik, mereka bisa nyalain saklar ekonomi dengan risiko minimal. Dan pas loket tiket bandara itu dibuka, disitulah KYC dan KYB berlaku. Kenali pelanggan Anda. Kenapa ini sentral banget? Buat mencegah serangan sibil, satu orang nggak boleh bikin ribuan akun palsu buat numpuk aset. KYC itu pemeriksaan keamanan bandaranya. Memastikan satu akun mewakili satu manusia nyata ya. Tepat. Nilai nyata butuh manusia nyata sebelum uang tradisional dan pedagang bisa masuk dengan aman. Masuk akal banget kenapa mereka agak lambat dan metodis soal KYC. Kalau gerbang keamanannya gampang ditembus bot, ekonomi internal mereka bakal hancur di hari pertama. Tentu saja. Tapi buat ngukur potensi sejati sistem ini, kita nggak cuma bisa ngeliat apa yang dibangun, kita juga harus lihat apa yang sengaja tidak mereka bangun. Ini poin yang sangat menarik. Desain melalui pengurangan. Jadi, apa arti dari semua ini? Berdasarkan data V23, jaringan ini tidak punya kontrak pintar bergaya Ethereum atau FEL, mereka juga nggak punya lapisan Oracle, dan nggak ada stablecoin asli. Iya, ketiadaan tiga hal itu sangat mencolok. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Kenapa proyek sebesar ini sengaja buang fitur EVM yang lagi ngetren di mana-mana? Awalnya banyak yang ngira ini ketertinggalan teknologi. Tapi sebenarnya, ini strategi yang sangat fokus. Jaringan yang pakai komputasi EVM berat itu sering bikin semua node tersumbat. Kayak insiden beberapa tahun lalu waktu jaringan Ethereum hampir lumpuh total gara-gara peluncuran game koleksi kucing digital yang viral. Contoh historis yang sempurna. Bayangin pengguna mau beli bahan makanan di kasir, transaksinya tertunda berjam-jam karena di saat yang sama, jutaan orang lagi nyetak NFT kerak di jaringan itu. Biayanya juga melonjak gila-gilaan kan? Nggak masuk akal buat beli sayur. Nah, untuk sistem pembayaran global sehari-hari, volatilitas kayak gitu adalah kegagalan sistemik. Jadi mereka sengaja memangkas EVM ini buat melindungi kecepatan dan biaya. Betul, pragmatisme di atas tren. Mereka mengorbankan tempat bermain aplikasi desentralisasi demi keandalan pembayaran dunia nyata. Dan soal Oracle, kalau fokus awal Anda adalah transaksi antar pengguna di DEX, internal, nyuntikin data harga saham dari luar itu bukan prioritas. Harga ditentukan secara organik di dalam buku pesanan mereka sendiri ya. Minimalisme arsitektur yang sangat fungsional. Benar sekali. Jadi, buat Anda yang dengerin sejauh ini, mari kita tarik benang merahnya. Fakta tak terbantahkan dari dokumen V23 ini adalah Pi udah lewat dari tahap membangun dasarnya. Fondasinya udah kuat. 7 pilar finansialnya udah beroperasi di jaringan uji coba, bandara udah jadi dan tinggal nunggu loket KYC dibuka. Ini memunculkan pertanyaan penting buat para pengamat industri. Pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi Pi ini nyata dan berfungsi. Tapi pertanyaannya berubah jadi, kapan metrik identitas ini selesai dan kapan saklar ekonominya dinyalakan? Pergeseran narasi yang masif dari apakah menjadi kapan. Sangat masif. Dan ini ngasih satu pemikiran provokatif terakhir buat Anda renungkan setelah podcast ini selesai. Apa itu?
Kalau sebuah jaringan punya puluhan juta pengguna asli dan punya mesin pasar internal yang mandiri, lengkap sama DX dan perutian pintar tanpa butuh bursa kripto tradisional, Ya. ketika saklar itu akhirnya dinyalakan, apakah sistem ini bakal sekedar berintegrasi dengan dunia kripto konvensional? Atau jangan-jangan mereka justru bikin sistem bursa terpusat tradisional jadi sama sekali nggak relevan buat penggunanya? Wah, itu potensi disrupsi yang luar biasa besar. Sebuah pertanyaan besar di balik layar sederhana ponsel Anda. Terus renungkan itu dan terima kasih sudah bergabung di pembedahan mendalam kita kali ini. Pi Network, Pi One Ear, GCV 314159 พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $. เย้